الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Allah akan memberikan hikmah pada siapa saja yang dikehendakinya, dan siapa yang diberikan hikmah dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Umumnya kalau kita larut berputar-putar pada logika saja, nanti dikhawatirkan larut dalam sebuah kesedihan, larut dalam sebuah kecemasan, larut dalam sebuah ketakutan, sehingga yang ada kita tidak nikmati karunia Allah yang masih lekat sampai saat ini. Kalau demikian yang dikhawatirkan kan tidak enak. Allah masih memberikan nikmat yang amat luar biasa saat ini. Kalau kita resah, gelisah, gundah, pilu, luka, stres, depresi. Kenapa? Karena yang pertama, dia tidak masuk ke gerbang hikmah, tidak mempositifkan segala sesuatu untuk diambil hikmahnya, bahwasanya apapun tujuannya untuk lebih takar mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa masih resah gelisah, padahal kesedihan pasti akan ada akhirnya? Karena menolak segala sesuatu yang tidak cocok. Pengennya begini harus cocok, pengennya begitu harus sesuai, pengennya harapannya dambaannya yang diinginkan tercapai. Jika gagal, Allah tidak mau menerima inginnya. Ketika saat penolakan terhadap yang kita rasakan saat ini, maka itu namanya alias tidak ridho. Maka kesedihan, ketakutan akan masih menghujam pada diri kita. Akibatnya yang ketiga, mana mungkin kita bisa bersyukur karena berpikiran negatif terus, karena menolak yang tidak kita inginkan alias tidak ridho. Nah, dengan demikian positifkan apapun. Ana indallah ni'amati. Aku Allah tergantung prasangka hamba. Ya. Kita diuji ini dengan keuangan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan keharmonisan, aneka macam problematika hidup dan kehidupan. Tenang saja, ya. Kenapa? Ketahuilah bahwa saat kita menyelam lebih jauh, yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita dambakan, yang kita sesungguhnya rindukan telah hadir, hanya kita tidak menyadari. Ya, asyik kita kan nafas sebelum pakai oksigen. Ya. Nah, untuk itu kembali di sini bahwasanya terkait dengan jangan bersedih-sedihan akan berakhir dan ada akhirnya. Bukankah sama-sama ya pakai kita apa surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah telah melapangkan dadamu?
wizra, dan ringankan, menghilangkan beban alladzi anqadha yang telah memberatkan punggung, artinya memberatkan kepikiran, tidak nyaman batin. Allah akan lapangkan. Penting ayat yang keempatnya, wa rafa'na laka dzikra, dan Allah akan tinggikan derajat zikr, ingat. Allah akan meninggikan ingatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak ketika kesedihan, sakit yang berkepanjangan, problema ekonomi, keuangan, segala himpitan hidup dan kehidupan, aneka problematika kehidupan ketika masuk ke dalam gerbang hikmah, oh ternyata semakin warafa'na laka dzikra, untuk diangkat derajat, untuk lebih diangkat, lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar mengingat, lebih fokus. Istighfarnya orang yang lagi enak-enak saja, sehat-sehat saja, beda orang lagi sakit. Meriah, beda kan? Lagi ada tekanan ekonomi, beda. Asalkan meyakini bahwasannya bahwasanya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Saya mengulangnya, bukan inna ba'da usri yusra, bukan setelah, bersama. Nah ini goalnya. Yakinilah tahzan, jangan bersedih, karena kesedihan akan berakhir dan ada akhirnya. Sudah. Apabila selesai satu urusan, lakukan yang lain. Artinya apa? Saya lagi nganggur, saya lagi nggak ada kegiatan, siapa bilang? Ini setiap saat habis sholat, sudah bisa dikit. Lakukan sesuatu, apapun. Kita punya kejeniusan masing-masing. Dan ujung yang penting, wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabb Tuhanmu lah tempat berharap. Itu kuncinya, ya, agar kesedihan akan sirna. Makanya alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa saja, kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi, artinya kembali kepada Allah, dari Allah akan berakhir. Ya banyak menyaksikan, oh Ustaz, kenapa anak saya satu-satunya hari kecelakaan meninggal dunia, umur 25 tahun, ini masih papi saya. Ya, ibunya sayang, ayahnya sayang, Allah lebih sayang tuh Mas Pri. Tapi kan terasa. Tapi apa selamanya? Nah, agar kita menyadari hal ini, maka hendaknya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita senantiasa berpaut hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
Syekh Aid Al-Qarni melanjutkan sebagai penutup bahasan ini, wa dhannuhu annahu khalidun mukhalladun muna'am. Artinya anggapan bahwa ia akan hidup selamanya berterima kenikmatan, dan juga kepura-puraannya tidak mengetahui perjalanan yang pasti akan datang. Wa tarafihi 'anil nihayah bihaqqati likulli hayy. Juga kadang karena keangkuhannya terhadap akhir yang pasti bagi setiap makhluk hidup, satu saat akan berakhir, dan banyak yang seolah-olah baik lapang maupun sempit. Kenapa diingatkan kematian? Banyak orang yang lagi sedang lapang-lapangnya meninggal, berakhir. Ada orang yang sakit keras lama meninggal, lagi berakhir. Ada orang sulit takut, berakhir. Ya, sebagai penutup, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zalzalatas saat syai'un 'azim. Sungguhnya gonjangan yang dahsyat kelak akan datang adalah sebagai kejadian yang sangat besar dan akan terjadi. Gonjangan dalam hidup dan kehidupan, percayalah, kesedihan akan ada akhirnya. Namun gonjangan dahsyat yang teramat sangat saat roh lepas dari jasad ini, kalau kita ayat firman Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan apapun yang terjadi, yang terpenting lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pahit, mudah, sulit, aku selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Terima dengan ridho, dengan hati lapang, insya Allah terhias nuansa kesabaran dan syukur yang ada. Sayalah justru saat kesedihan dia berangsur pulih, maka dengannya kita akan diberikan oleh Allah terangkat derajat, mendapatkan simbahan rahmat maghfirah untuk menguatkan jiwa kita. Dan ketahuilah, para nabi dan rasul digonjang sedemikian rupa, dan tetap kuncinya adalah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Teruslah senantiasa, kapanpun, dimanapun, kautkan hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesedihan akan berganti dengan kelapangan. Gelap gulita fajar akan segera menyingsing, cahaya matahari akan tiba, dan tentunya inilah senantiasa kita terpaut kepada yang maha memberikan hidup dan kehidupan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu nggak? Baik, terima kasih kepada